Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang encapsulation. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang polimorfisme. Polimorfisme adalah salah satu konsep penting dalam object oriented dalam programming atau OOP di bahasa Java. Ada beberapa definisi berbeda tentang polimorfisme. Sedangkan polimorfisme itu sendiri sulit didefinisikan sejalan dengan contoh program yang diberikan. Anda diharapkan dapat mengerti dan memahami konsep polimorfisme tersebut. Polimorfisme sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Penggunaan metode dengan nama sama dapat melalui metode overloading dan juga metode overriding. Peran itu sendiri sebenarnya tidak terbatas hanya pada hal-hal tersebut. Ada keterkaitan antara polimorfisme dengan metode turunan. Dalam konsep turunan, saat objek dari subclass dikonstruksi, objek dari superclass juga ikut dikonstruksi. Jadi, setiap instance dari subclass adalah juga instance dan superclass apabila Anda deklarasi metode dengan parameter dari tipe superclass. Anda diperbolehkan untuk memberi argumen berupa objek subclass yang merupakan Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau here class. Tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan public saja yang bisa diakses dari kelas anak. Suatu kelas yang memiliki kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut subclass atau child class. Suatu subclass dapat mewarisi apa yang dipunyai oleh parent class. Karena suatu subclass dapat mewarisi apa yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass itu adalah terdiri dari apa yang ia punyai dan juga apa yang ia warisi dari kelas parent-nya. Kesimpulannya adalah, boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas parent class-nya. Dari hierarki tersebut, dapat dilihat bahwa semakin ke bawah, kelasnya akan semakin bersifat spesifik. Seperti contohnya, kelas mamalia, memiliki seluruh sifat yang dimiliki oleh binatang. Demikian halnya juga macan, kucing, dan paus, memiliki seluruh sifat yang diturunkan dari kelas mamalia. Dengan konsep ini, karakteristik yang dimiliki oleh kelas binatang cukup didefinisikan dalam kelas binatang saja. Kelas mamalia tidak perlu mendefinisikan ulang apa yang telah dimiliki oleh kelas binatang, karena sebagai kelas turunannya, ia akan mendapatkan karakteristik dari kelas binatang secara otomatis. Demikian juga dengan kelas macan, kucing, dan paus. Hanya perlu mendefinisikan karakteristik yang spesifik dimiliki oleh kelasnya masing-masing. Dengan memanfaatkan konsep pewarisan ini dalam pemrograman, maka hanya perlu mendefinisikan karakteristik yang lebih umum akan didapatkan dari kelas dari mana ia diturunkan. Keuntungan dari inheritance ini adalah subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakan dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Kemudian, programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Dalam inheritance, method overriding berbeda dengan method overloading. Kalau method overriding adalah mendefinisikan kembali metode yang sama, baik nama metode maupun signature atau parameter yang diperlukan dalam subclass-nya. Sedangkan method overloading adalah mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama,
tetapi dengan signature yang berbeda dalam definisi kelas yang sama. Jadi, kita baru perlu menerapkan inheritance pada saat kita jumpai ada suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan codingan menggunakan aplikasi NetBeans. Dari teman saya, langsung saja untuk menggunakan waktu. Ya, pertama-tama itu kalian yang ingin membuat program dengan NetBeans itu kalian yang pertama klik file, lalu new file. Setelah itu nih, ini jangan lupa kategorinya kalau bisa di Java dan projectnya di Java application. Lalu kalian klik next. Setelah itu ini di project folder kalian ubah namanya sesuai yang kalian inginkan. Misalkan nih latihan Java untuk kelompok, lalu klik next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini nih. Di tampilan kalian membuat file yang kalian inginkan. Lalu setelah itu ini kalian klik new file di bawah yang filenya ya, new file, lalu klik next. Setelah itu kalian nanti nama sesuai nama yang kalian inginkan. Lalu klik next. Tampilan ini tampilan utamanya tunggu ini yang putih nih, yang katakan up ini kalian bisa hapus dan kalian juga tidak dihapus juga nggak apa-apa. Ini hanya komentar dari aplikasi NetBeans ini. Lalu ini PX kelompok ini dia udah ada dari awal sebelum kalian nama file identitas Java ini. Lalu kode nih, public left identitas. Di sini kan saya akan membahas tentang identitas nama dan NPM. Saya mencari nama NPM. Yang pertama itu public left identitas. Lalu kodenya objeknya itu nama nih. Ini objek yang kita cari. Lalu yang kedua objek yang kita cari itu NPM. Lalu jangan lupa untuk dengan public identitas karena kita mencari identitas lalu NPM. Setelah public identitas jangan lupa ditulis nama dan NPM. Dengan NPM ini public void. Setelah public void kita public void untuk nama objeknya string yang nama. Lalu di bawahnya nama sambungan yang nama. Yang kedua public void get NPM. Sampai mencari nama dan NPM. Dan objeknya ini long NPM. Di bawahnya jangan lupa NPM nya. Lalu dengan publiknya dengan public void bentuknya itu jangan lupa biasanya dengan public string namanya.
training untuk Pak. Nah, itu artinya untuk Pak kelompoknya Pak. Nah, di sini nih. Ini kalian bisa hapus, kalian juga tidak udah nggak apa-apa. Lebih baik dihapus dia kompor biar rapi lah. Ini kita intinya ibaratnya ini kita itu yang niatnya untuk mahasiswa mengenai mahasiswa lalu klik mahasiswa mahasiswanya nah ketik yang nah yang ini kita ganti dengan nama kita ibaratnya ini apa yang dengan ini dengan nama kalian masing-masing lah. Lalu yang kedua ini mahasiswa MPM. Nah ini MPM kita masing-masing lah. Ini maaf ada kesalahan ini nah ini kodenya untuk penjelasan kalian itu ngeprint maksudnya untuk penjelasan program ya. Nah lihat nih untuk penjelasan programnya itu bisa kalian klik yang ini bagian tombol di Windows run atau klik F6. Nah sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri.